Assalamualaikum guys, welcome my YouTube channel. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sally Arfiani Priardini dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 123021013 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ima Kurniastuti, STMP, dan juga Ibu Lailatul Husnul Rizki, SST, MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika, lanjutan dari materi yang kita bahas kemarin. Yang pertama yaitu perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari sebelum mulai bergerak atau minum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah karena hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari baik di pergelangan tangan ataupun di sisi leher. Yang pertama, di pergelangan tangan tekan perlahan telunjuk dan jari tengah, salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit di sisi leher tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4, itulah detak jantungmu. Untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangan mengukur detak jantung dalam 1-2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung ini bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengonsumsi kafein, yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung Anda. Selanjutnya, ada tingkat intensitas aktivitas fisik. Ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya, yaitu yang pertama, yaitu ada denyut nadi basal, adalah denyut nadi saat bangun tidur. Yang kedua, denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh kita beraktivitas. Lalu yang selanjutnya ada denyut nadi latihan, adalah denyut nadi pada saat berlangsung. Selanjutnya ada denyut nadi pemulihan atau recovery, adalah denyut nadi setelah latihan. Cara mengetahui presentase denyut jantung maksimal tubuh pada saat latihan, yang pertama cari tahu denyut jantung maksimal tubuh kamu dengan mengurangi usia dari 220. Misalnya, jika kamu berusia 50 tahun, maka 220 dikurangi dengan 50 sama dengan 170. Yang artinya, jumlah maksimum denyut jantung dalam semenit selama latihan itu berarti 170. Lalu, rekomendasi target detak jantung secara umum, yaitu yang pertama intensitas latihan sedang, yaitu 50% sampai 70% dari denyut jantung maksimal. Lalu yang kedua ada intensitas latihan yang kuat, yaitu berkisar antara 70% sampai 85% dari denyut jantung maksimal. Berikut ini adalah kategori intensitas. Selanjutnya yaitu ada metode Carnot-Venn. Ada heart rate reserve. Untuk menghitungnya, yang perlu untuk dilakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. Mengapa perlu menghitung angka ini? Karena digunakan untuk menghitung zona detak jantung, yaitu HR reserve sama dengan HR maksimum dikurangi HR resting. Lalu ada target detak jantung. Untuk menghitung zona detak jantung yang perlu dilakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung, yaitu HR target sama dengan HR reserve dikalikan dengan intensity persen dan ditambahkan dengan HR resting. Berikut adalah penjelasan dari target heart rate atau THR.
Berikut adalah zona detak jantung Karvonen. Rumus Karvonen mendefinisikan 5 zona berikut, yaitu yang pertama ada zona 1, itu intensitas 50% sampai dengan 60%. Lalu zona 2, intensitas 60% sampai dengan 70%. Lalu zona 3, itu intensitas 70% sampai dengan 80%. Zona 4, intensitas 80% sampai dengan 90%. Dan zona 5, intensitas 90% sampai dengan 100%. Perlu diketahui, 3 zona pertama itu termasuk aerobik, 2 zona terakhir itu termasuk anaerobik. Ambang anaerobik Anda sekitar 80% intensitas. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.